Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Muhammad Faruk Awaludin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek, dari unit kerja SMP Negeri 2 Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan di sini saya akan menampilkan praktek segitiga restitusi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya kita akan menyaksikan 2 kasus yang berbeda, di mana penyelesaiannya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama, ada seorang siswi yang terlambat datang saat ujian penilaian akhir semester. Siswi itu bernama Mai Cynthia Sari, kelas 9B. Untuk menangani kasus ini, saya memanggil Mai di sela-sela jam istirahat ujian untuk melakukan segitiga restitusi. Marilah kita saksikan bersama-sama praktek restitusi serta penyelesaian kasusnya. Waalaikumsalam. Silakan. Oh iya, apa silakan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mai sudah jajan? Sudah, Pak. Baik, Mai, kira-kira tahu mengapa Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Memangnya ada apa? Bapak memanggil kamu karena kejadian tadi. Kamu terlambat datang. Memangnya tadi malam tidur jam berapa? Mohon maaf, Pak. Tadi saya terlambat karena tadi malam saya tidur menjelang pagi, Pak. Ya, enggak apa-apa. Wajar jika tidurnya sudah larut. Akan berakibat ngantuk pada siang harinya. Memangnya apa yang kamu kerjakan hingga tidur larut malam? Saya keasikan main HP, Pak. Memangnya tadi malam Mai tidak belajar? Belajar, Pak. Tapi habis itu terus main HP. Baik. Datang terlambat itu kira-kira perbuatan baik atau tidak baik, nak? Tidak baik, Pak. Nah, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Bapak juga pernah. Termasuk terlambat datang ke sekolah tadi termasuk sebuah kesalahan. Tapi Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak hanya membantu mencari solusi supaya Mai dapat datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Oh iya, Mai masih ingat kan bagaimana keyakinan dan kesepakatan kelas yang kita buat? Masih, Pak. Harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu ingat. Jadi bagaimana menurut Mai? Apakah tindakan kamu tadi sudah sesuai dengan kesepakatan tersebut? Belum, Pak. Jadi menurut Mai, bagaimana seharusnya yang dilakukan saat pembelajaran atau ujian berlangsung? Tidak boleh terlambat, Pak. Apakah Mai yakin dengan nilai-nilai ini? Iya, Pak. Jadi apakah Mai ingin dan mau memperbaiki kesalahan ini? Mau, Pak. Nah, jadi apa rencana yang akan Mai lakukan? Tidak akan main HP sampai larut malam, Pak, agar siangnya saat ke sekolah tidak terlambat. Jika Mai memperbaiki kesalahan ini, nantinya Mai akan menjadi orang seperti apa? Saya bisa menjadi orang yang bisa
Ya, baik. Kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kira-kira bagaimana perasaanmu jika kamu bisa menjadi seperti itu? Saya akan sangat senang, orang tua saya juga pasti sangat senang. Bapak guru juga kan? Tentu saja, Pak Guru akan sangat bangga pada kamu. Mari kita selesaikan masalah ini sama-sama. Pada kasus yang kedua, ada seorang siswa bernama Zeni Farhan Nur yang mempunyai kebiasaan tidak memasukkan baju saat masuk kelas, termasuk pada saat ujian penilaian akhir semester sedang berlangsung, sehingga ditegur oleh pengawas ruangnya. Untuk menangani kasus ini, saya memanggil Zeni di sela-sela jam istirahat ujian PAS untuk melakukan diskusi serta restitusi. Marilah kita saksikan bersama-sama praktek restitusi serta penyelesaian kasusnya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Jenny. Jenny sudah jajan? Tidak, Pak. Baik, Jenny kira-kira tahu mengapa Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Memangnya ada apa? Begini, Bapak melihat kebiasaan Jenny ketika masuk kelas bajunya tidak rapi dan tidak dimasukkan. Hari ini pun saat ujian bajumu juga tidak dimasukkan. Itu lama tidak ada Jenny? Betul, Pak. Penampilan tidak rapi, itu kira-kira berkata baik atau tidak baik? Nah, Tidak, Pak. baik, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Bapak juga pernah. Termasuk berpakaian tidak rapi di sekolah tadi termasuk sebuah kesalahan. Tapi Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak hanya membantu mencari solusi supaya Jenny berpakaian lebih rapi lagi. Nah, kalau beritahu, Bapak mau tanya, apa sih alasan Jenny tidak memasukkan baju di dalam kelas tadi? Jadi setelah sudah ini saya sudah terbiasa mengeluarkan baju, Pak. Lagi pula bajunya sudah tersiram. Oh, belum beli? Ya, Pak, belum ada uang beli. Iya, tapi orang tuamu tahu? Orang tua tahu. Nah, Bapak memang tidak mengerti akan hal itu. Dengan kondisi beliau bahwa pada saat ini tidak bisa memberikan baju seragam baru buat kamu. Namun kalau Bapak lihat, baju Jenny bisa kok dimasukkan. Mohon maaf, pakai ikat pinggang Jenny? Pakai, Pak. Nah, Bapak rasa itu masih bagus. Tidak harus baju baru, tidak masalah. Yang penting Bapak lihat bajunya masih bagus saja kok. Iya, Pak. Jenny masih ingat kan bagaimana keyakinan dan kesepakatan kelas kita yang kita buat? Ingat, Pak. Apa kira-kira? Jika masuk kelas harus merapikan baju. Oh iya, bagus. Berarti Jenny masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama bahwa baju harus rapi di dalam kelas dengan menggambarkan siswa itu disiplin. Jadi bagaimana menurut Jenny, apakah tindakan kamu tadi sudah sesuai dengan kesepakatan tersebut? Jadi menurut Jenny, bagaimana seharusnya yang dilakukan di dalam kelas? Memasukkan baju, Pak. Apakah Jenny yakin dengan nilai-nilai ini? Iya, Pak. Jadi apakah Jenny ingin dan mau memperbaiki kesalahan ini? Mau, Pak. Jadi apa rencana yang akan Jenny lakukan? Saya akan biasakan memasukkan baju. Oh iya, kamu akan biasakan memasukkan baju. Lagi pula Bapak lihat baju Jenny masih bagus kok, masih oke. Jadi solusi Jenny adalah untuk seterusnya komitmen memasukkan baju agar terlihat lebih rapi. Nah, berarti solusinya Jenny sudah menemukan bahwa harus belajar Disiplin di dalam kelas. Jika Jenny memperbaiki kesalahan ini, nantinya Jenny akan menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira. Saya
saya bisa menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, serta berpenampilan rapi, Pak. Oke, habis ini Jenny memasukkan bajunya. Harus rapi dan kelihatan ganteng, bersih, dan ketika masuk kelas, Jenny semangat untuk belajar ya. Ya. Nah, Jenny, bagaimana perasaan Jenny tadi mengikuti tanya jawab dengan Bapak? Perasaan saya senang dan tadi sudah memasukkan baju, Pak. Jadi saya terlihat lebih rapi dan lebih ganteng. Wah, mantap. Terima kasih, Jenny. Marilah sekarang kita perbaiki bersama-sama kesalahan kita, ya. Ya, itu saja. Terima kasih dan bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sintia Sari, kelas 9B SMP Negeri 2 Panggul, Trenggalek. Saya senang dengan apa yang dilakukan Pak Faruk. Meski saya datang terlambat, beliau tidak memarahi saya. Tetap diperbolehkan masuk kelas untuk mengikuti ujian. Beliau memberi kesempatan saya untuk menjelaskan kenapa saya datang terlambat. Saya diminta untuk mencari solusi agar tidak mengulangi lagi. Selain itu juga diingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Terima kasih Pak Faruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jennifer Nur. Saya senang dengan yang dilakukan Pak Faruk. Meski saya melanggar keyakinan kelas dengan tidak memasukkan baju, saya tidak dihukum, tapi diingatkan kembali keyakinan kelas dan mencari solusi sendiri. Terima kasih Pak Faruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek restitusi yang saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.